Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Zeni Murtafiati Mizani selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman semua yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat tetap melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Nila Ulfiatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 201190431 dan teman saya yaitu saudara Muhammad Yahya Nur Halimur Rasidin. Di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 3 yang difokuskan pada produksi media pembelajaran. Pada makalah kami terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian produksi media pembelajaran, yang kedua yaitu produksi audio, dan yang ketiga adalah produksi film. Untuk poin yang pertama dan yang kedua yaitu pengertian produksi media pembelajaran dan produksi audio yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk produksi film akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Yahya Nur Halimur Rasidun. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran terbentuk dari 3 suku kata, yaitu produksi, media, dan pembelajaran. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang atau menambah daya guna barang agar lebih bermanfaat. Sedangkan untuk pengertian dari media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara antara peserta didik dan pendidik dalam menyampaikan pesan. Sehingga dari beberapa definisi, yaitu mulai dari definisi produksi dan definisi media pembelajaran, saya menyimpulkan bahwasannya pengertian produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan menghasilkan alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan antara peserta didik dan pendidik. Poin yang kedua yaitu produksi audio. Audio merupakan media pembelajaran yang menyajikan pesan secara auditif, atau dengan kata lain, media audio adalah media yang dalam pemanfaatannya menggunakan unsur dengar. Dalam produksi audio itu secara umum dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua yaitu produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum produksi. Praproduksi ini terbagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menyinkronkan antara media audio yang akan dibuat dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa media audio yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kurikulum yang ada atau yang dipakai oleh lembaga pendidikan tersebut. Jadi kurikulum itu dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan media audio, sehingga kompetensi-kompetensi yang ada di dalam media audio tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu penulisan naskah. Penulisan naskah dalam
media audio ini bisa dikatakan sebagai penulisan materi yang akan diinkludkan ke dalam media audio tersebut. Nah, penulisan naskah ini dilakukan oleh orang yang profesional, yaitu guru. Langkah kedua yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan setelah praproduksi. Nah, dalam produksi ini itu terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu tim produksi. Tim produksi ini kegiatannya yaitu untuk membentuk tim atau kerja kelompok yang digunakan dalam membuat media audio pembelajaran tersebut, meliputi sutradara, operator, teknisi, penata musik, editor, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu rembuk naskah. Nah, di sini setelah sutradara itu menerima dan mempelajari naskah yang telah dibuat tadi oleh guru tadi, kemudian dilakukan rembuk naskah di antara pemain-pemain yang akan melakukan recording dengan audio tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan pemain. Nah, pemilihan pemain ini bisa dilakukan oleh guru, bisa menginkludkan siswa atau dengan guru-guru yang lainnya. Dalam pemilihan naskah ini harus disesuaikan dengan karakter tokoh, dan disesuaikan dengan karakteristik audio tersebut. Selanjutnya yaitu latihan kering. Nah, latihan kering di sini maksudnya adalah sebelum proses recording itu biasanya dilakukan latihan kering. Para pemain itu diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami naskah, kemudian mereka akan melakukan latihan agar mereka itu benar-benar paham dengan isi atau materi yang akan disampaikan dalam pembuatan media audio tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu rekaman atau recording. Nah, dalam rekaman ini dilakukan proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Selanjutnya yaitu proses editing dan mixing, yaitu maksudnya adalah membuang, memotong, atau menambahkan efek kepada rekaman yang sudah direkam tadi. Selanjutnya yaitu preview, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi dari rekaman tadi. Yang terakhir adalah pembuatan master audio pembelajaran atau mastering, yaitu menyimpan atau merekam hasil rekaman tadi atau recording tadi ke dalam bentuk kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Baiklah, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Yahya Nurhalim Rosidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Yahya Nurhalim Rosidin dengan NIM 201190425 akan melanjutkan materi yang poin C, yaitu produksi film. Langsung saja. Penyampaian pelajaran merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal di mana guru atau dosen menyampaikan materi pelajaran kepada audiens. Tujuan komunikasi adalah menyampaikan pikiran atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Agar pesan bila sampai ke sasaran perlu adanya channel. Film sebagai salah satu alat penyampai pesan dari produser dan sutradara memiliki pengaruh yang besar terhadap khalayak. Film hanyalah salah satu jenis alat audio visual yang dapat dilihat dan didengar. Sejarah penggunaan alat-alat audiovisual untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, melainkan sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri. Penggunaan media dalam pendidikan, baik yang terdapat di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, ratusan jumlahnya. Salah satu media yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan ini adalah film. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dalam penggunaan film sebagai media untuk menyampaikan pelajaran terhadap anak didik. Di antara keuntungan atau manfaat film sebagai media pembelajaran antara lain, pertama, film dapat menggambarkan suatu proses. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Ketiga, penggambarannya bersifat tiga dimensional. Keempat, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Kelima, dapat menyampaikan suara seseorang ahli.
sekaligus melihat penampilannya. Keenam, kalau film tersebut berwarna akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. Dan yang ketujuh, dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Sementara itu, untuk mendapatkan film yang baik, perlu desain film yang dapat memenuhi keseluruh kebutuhan siswa dalam hubungannya dengan apa yang dipelajari. Berbicara film dapat dibagi jika berdasarkan durasi, maka film dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama film pendek yang berdurasi di bawah 60 menit dan film panjang yang berdurasi di atas 60 menit. Sedangkan jika dibagi menurut jenis film menjadi 4, yaitu film fiksi, film animasi, film eksperimental, dan film dokumenter. Dari keempat jenis film yang ada, film dokumenter menjadi pilihan cocok untuk dijadikan sumber belajar oleh guru di sekolah bagi siswa-siswinya, karena film dokumenter merupakan penuturan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak ada perekayasaan dalam produksinya. Film dokumenter yang dijadikan dalam proses pembelajaran adalah film-film yang mengangkat tema kebudayaan, baik adat istiadat maupun kesenian-kesenian daerah, dan juga tema yang berkaitan dengan keilmuan, apapun bidang keilmuannya. Yang pertama, teknik produksi film praproduksi. Pedoman kerja produksi di lapangan. Persiapan produksi sangat menentukan pada tahap praproduksi, antara lain sebagai berikut. Pertama, pengembangan skenario. Yang kedua, working schedule. Yang ketiga, membuat script breakdown sheet. Yang keempat, script breakdown. Yang kelima, rundown. Selanjutnya, breakdown budget. Yang selanjutnya, budget produksi. Selanjutnya, mencari lokasi. Selanjutnya, perizinan dan lokasi. Selanjutnya, logistik. Selanjutnya, transportasi. Selanjutnya, rekrutmen tim produksi dengan menerapkan asas profesionalisme. Selanjutnya, yaitu desain produksi. Selanjutnya, talent casting. Selanjutnya, membuat storyboard. Selanjutnya, rehearsal talent. Selanjutnya, floor plan. Selanjutnya, tata cahaya. Selanjutnya, yaitu director treatment. Selanjutnya, shoot list. Selanjutnya, daily production report. Selanjutnya, property and set. Selanjutnya, wardrobe atau makeup. Dan yang terakhir, design editing. Yang kedua, produksi, eksekusi audiovisual. Tahapan produksi yang paling menyenangkan sekaligus melelahkan yaitu proses pengambilan gambar di lokasi syuting. Beberapa faktor penting produksi antara lain sebagai berikut. A. Bekerja sesuai jadwal. B. Evaluasi kerja. C. Manajemen pengelolaan kru produksi. D. Menempatkan seseorang pada porsinya. E. Pengelolaan perangkat produksi. F. Komunikasi antar tim produksi. G. Keterjangkauan dan keamanan lokasi. H. Sumber air dan listrik. I. Kondisi geografis dan cuaca. J. Konsumsi dan logistik produksi. K. Kualitas gambar dan suara. Dan yang terakhir L. Mood dan kontinuitas hasil produksi. Yang ketiga, editing atau citra rasa produksi. Mempelajari editing tidak dikhususkan untuk seseorang yang ingin berprofesi sebagai editor saja. Bahkan dianjurkan kepada setiap kru film untuk memahami proses editing. Belajar editing membantu seseorang untuk berpikir secara editorial dari awal mula merencanakan produksi hingga pasca produksi. Dan yang keempat, pemasaran pasca produksi. Setelah film melalui tahap editing, maka langkah selanjutnya berupa publikasi dan pemasaran. Cara yang digunakan dalam mempublikasikan atau memasarkan film adalah dengan membuat spot iklan dan meringkas film kita dalam bentuk teater film. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.